Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran apapun itu, dan kita bisa masuk di dalam kelanjutan dari kuliah full online ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk kesempatan hari ini nanti kita akan belajar secara teknik ya, untuk penggunaan dari kamera, karena beberapa macam cara itu banyak sekali ya untuk penggunaan kamera, maupun di dalam kamera analog maupun digital. Nah, dari hal tersebut kemungkinan kita harus bisa banyak latihan, karena dari banyak latihan itu kita bisa nanti mempermudah untuk penggunaan dari kamera. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kemungkinan sudah bisa ya, biar nanti bisa lebih eh, menguasai ke dalam penggunaan kamera. Dan dari sendiri, misalkan kita akan menggunakan kamera DSLR ya, dan bisa juga untuk meningkatkan ya dari eh, penggunaan diopil atau speed atau diafragma. Nah, atau mungkin kita bisa menghasilkan dari segi penggunaan kamera tersebut nanti bisa berfungsi bermacam bentuk. Mungkin kita bisa mengambil suatu benda menjadi padat ya, misalkan aja, atau benda itu bisa berhenti dengan kecepatan penuh atau pengambilan. Nah, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari mari kita nanti akan belajar secara bersama, secara online, secara dengan adanya video kelas ini. Kita bisa nanti menambah masa saja, menambah menggunakan dari segi kamera. Nah, untuk kamera kita bisa menggunakan beberapa macam jenis, boleh kita kamera DSLR yang analog maupun nanti yang digital, itu bisa sama ya. Karena sekarang itu sudah banyak sekali kamera digital yang berfungsi sebagai smartphone. Jadi kita bisa menggunakannya dan bisa coba ya secara langsung, bisa menggunakan dan bisa menghasilkan gitu. Baik, mungkin itu sih ya teman-teman semuanya. Nanti langsung bisa bisa praktek untuk menyelesaikan bagaimana untuk suatu penggunaan kamera, karena bermacam jenis ini mungkin orang berbeda-beda ya untuk belajar ke fungsi kamera itu, terus penggunaannya kamera itu, terus ke prakteknya langsung ke lapangannya. Ini yang biasanya lebih kita tekankan. Apalagi suatu hal seperti kita memotret, apakah itu model atau mungkin hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai hasilnya, maka kita harus bisa menguasai teknik-tekniknya, penggunaannya, dan segi prinsip-prinsipnya. Nah, itu ini yang harus nanti kita bekali. Nah, jadi teman semuanya, yang mungkin nanti untuk menghasilkan suatu video kita butuh latihan ya di sana. Kalau orang sekedar nyepret saja sudah selesai, tapi ini butuh latihan untuk penggunaan dari segi kameranya. Jadi nanti biar kita bisa menghasilkan dengan baik, terus bisa mencoba bagaimana nanti hasilnya bisa sesuai harapannya itu ya. Baik, kita langsung aja ke dalam prakteknya. Nanti bisa disimak videonya secara langsung dan tekniknya di dalam penggunaan kamera. Baik, kita akan langsung aja ke dalam penggunaan kamera tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang tentang teknik pengambilan gambar. Ya, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang telah hadir untuk mata kuliah hari ini. Jadi hari ini kita akan coba untuk praktek tentang pengambilan gambar ya. Terima kasih yang sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Yang pada hari ini akan kita coba untuk latihan teknik dari setting kamera ya. Jadi untuk semuanya yang mungkin sudah punya alat di rumah atau properti yang sudah untuk latihan,
silakan untuk mempersiapkan diri untuk praktek ya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk penggunaan kamera. Di sini saya menggunakan kamera Canon ya, di kamera Canon. Teman bisa lihat ya, ini kameranya. Terus bagaimana nanti kan kita belajar ya. Jadi yang sudah punya kamera, mungkin tapi tidak hanya kamera ini, mungkin di rumah punya kamera digital tidak masalah ya untuk adanya. Ya, sebelumnya kita akan mencoba untuk secara penggunaannya. Kalau ini adalah lebih ke gambar ke dalam digital ya, karena di sini pun untuk ini lensanya ya, ini lensa ini auto, jadi ini kalau kita beralih menggunakan optical zoom, jadi tidak menggunakan lensa tambahan, jadi ini bodi lensa sudah jadi satu ya. Kalau di dalam kanan sendiri sih cukup bagus ya untuk pengambilannya ya, tapi dalam konteks untuk lensanya ini mungkin kita gunakan model optical zoom, jadi zoomnya tidak bisa kita putar, tapi yang kita menggunakan di bawah shutter ini ya untuk zoom mode-nya gitu kan ya. Sebelumnya saya akan masang dulu ini. Di sini kita gunakan ya, jadi sini kita baterai ya sudah kita siapkan. Nanti kita akan coba untuk masukkannya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita bisa masukkan ya. Terus untuk di sini saya gunakan kita gunakan untuk memory card-nya ya, kita siapkan dulu. Ini kita masukkan memory card-nya di dalam kameranya ya. Jadi mungkin yang di rumah sudah persiapkan untuk silakan aja ya, biasanya kita masukkan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah penggunaan kamera, yang perlu diperhatikan ada memang dari segi pemegangan kamera ya. Kita selalu ya teman, ini kalau ini strapnya selalu kita pakai ya. Kuncinya untuk apa sih strap ini? Jadi mungkin teman-teman kalau pengen jalan-jalan kemana aja, kita pakai ini aja, jadi gitu, santai, jadi kan, tidak ada masalah. Jadi misal kita nanti kemana-mana, jadi tidak akan jatuh, jadi tidak usah jauh-jauh, pokoknya kita pakai di sini aja, gitu, santai. Jadi tema kita santai, karena kalau yang fotografi itu pokoknya santai, bawa aja kamera di sini, gitu kan. Ya, biar strapnya biar kita nempel aja gini ya. Terus tinggal kita nanti buka. Cara megangnya mungkin yang paling stabil ya, posisi tangan ini harus kita perhatikan teman-teman. Posisi tangan kita, ya, tangan ini kita selalu untuk menyangga ya, jadi kita bisa nyangga kameranya. Kenapa? Kalau kita pegang tok ya, gini misal gini ya gini. Nah ini harus kita sanggah dulu ya, kita pegang. Jadi harus kita pegang, kita sanggah biar apa? Biar ini tidak ada getaran teman-teman ya. Karena kita kan nggak pakai tripod, ya kan? Yang pertama ini harus kita pasang dulu. Nah kita pasang, kita sanggah dulu kamera kita. Ya, jadi biar nanti waktu kita mau membidik itu posisinya stabil teman-teman ya. Gitu lebihnya. Jadi lebih nyaman waktu kita akan memotret ya. Baik. Terus dari segi itu kita banyak pilihan teman-teman untuk pemegangan kamera. Jadi kita tidak usah langsung megang. Kita banyak cara ya kan. Nah, posisi tangan ya, posisi tangan ini harus kita perhatikan ya, di tangan gini. Nah, pengambilannya kita boleh landscape atau kita boleh menggunakan potret ya. Misal kita bisa menggunakan landscape ya, kayak gini bisa, atau potret pun bisa ya teman-teman. Tapi selalu tangan ini harus kita gunakan untuk penyangga ya. Karena kalau kita gunakan untuk kestabilan tangan itu sangat penting. Misal ada kita mengambil objek ya gini ya, posisikan ini kestabilan gitu kan ya. Terus dari segitu nanti kalau kita memegang yang dengan benar ya, misal tidak ada goncangan, nah ini kalau bisa posisi ini ya, ini siku-siku kita nempel teman-teman ya. Jadi kita nempel di sini, misal di sini. Jadi kita tempelkan aja langsung ya. Kenapa? Misal kita goncang tidak terlalu ada goncangan gitu kan. Itu lebihnya. Nah, terus kalau kita mau ngeset lagi, misal nanti dari sini pun ya sama. Jadi kita selalu yang namanya megang yang stabil.
Walaupun dari sini pun harus ada kestabilan gitu kan. Nah, gini. Kita stabil ya. Terus kita udah ya. Nah, selanjutnya kita nanti bagaimana pemilihan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman memakai auto ya, pakai auto di sini ya biasanya ya. Pakai auto ya, enggak masalah sih sebenarnya kalau kita pakai auto atau pakai manual ya, tergantung dari penggunaannya masing-masing. Kalau memang sih mereka-mereka yang berfotografer yang sudah handal ya menggunakan manual ya. Karena memang dari settingannya kita bisa atur, kita bisa sesuaikan dari pencahayaan, dari ruang tajam atau mungkin dari kepekaan cahaya. Itu yang paling penting. Kalau kita auto sih bisa aja, sudah otomatis sudah tersimpan settingannya di dalam suatu kamera. Gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi bagaimana menyadari bahwa kita nanti bisa membidik suatu benda ya kan dengan auto. Karena memang auto itu sudah otomatis dan kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang awam itu nggak apa-apa kita pakai auto ya kan. Mungkin kita jalan-jalan ya, tidak usah kita setting karena biasanya settingan itu memerlukan waktu teman-teman ya. Dengan waktu soalnya kita harus mengambil itu harus memerlukan waktu. Tapi kalau memang ini settingan auto, walaupun itu ruangannya kurang tajam atau kurang cahaya, otomatis kamera kita akan mendeteksi teman-teman. Ya, maksud mendeteksi apa? Mendeteksi dari kurang cahayanya, gitu loh. Kalau kurang cahaya bagaimana? Otomatis nanti blitnya akan muncul sendiri teman-teman ya. Blitnya otomatis, gitu kan. Nah, jadi otomatis akan, di sini ada tandanya. Harus tolong memunculkan blitnya biar kurang cahaya gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita pengen mengambil mungkin ya kita jalan-jalan ya kan, mungkin kita cari lokasi tempat untuk pengambilan gambar lah. Ini yang harus kita tekankan adalah memang harus cepat. Karena apa? Karena kegiatan yang di luar cepat ya, kecuali kita foto, modeling. Itu persiapan matang-matang ya, terutama dari set lokasi, kostumnya, terus lebih ke dalam tempatnya lah. Inilah yang harus kita set teman-teman. Jadi kita itu tidak sekedar untuk memotret, tapi harus menghasilkan. Nah, bagaimana menghasilkan? Foto harus lebih, yang penting kita harus bisa kita simpan dengan sesuai kaidah fotografi. Kaidah kita bisa mengabadikan. Foto harus bisa ada ceritanya lah ini, ya kan? Tidak asal cepat ya gitu kan. Tapi tidak ada salahnya kita semua mengambil beberapa objek ya kan kesukaan kita. Maka banyak sekali para kameramen mengambil beberapa momen ya kan. Nanti kalau memang yang terseleksi lebih sesuai sempurna, kita cari yang lebih bagus yang gitu kan. Terus yang kedua, kita boleh menggunakan teknik-teknik editing teman-teman ya, tapi dari ketentuan itu kalau memang kekurang cahaya atau mungkin perlu kita nambahkan cahaya atau kontras atau level, itu yang kita tentukan. Jadi silakan pakai yang teknik yang mana saja teman-teman untuk menghasilkan pengambilan gambar yang baik gitu kan. Ya, jadi semua itu kita bebas untuk berekspresi dalam dunia fotografi ya kan. Jadi kita boleh apalagi seorang fotografer harus bisa men-setting yang namanya model. Nah, model sendiri sudah siap untuk diambil gambar gitu artinya. Maka yang paling repotkan adalah kita harus bisa memberikan pembekalan bagi seorang modelnya ya gitu aja. Tolong harus lurus, kepala nggak boleh nengeng-nengeng dan wajah ke kamera, lihat kamera lah sampai gitu ya kan. Apalagi sulit lagi teman-teman mengambil objek seperti mungkin ini ya, mengambil anak-anak atau baby face, kita mengambil wajahnya, ini sangat sulit ya kan, sangat sulit juga menyulitkan daripada. Nah, kenapa? Kita harus bagaimana anak kecil ini biar tidak nangis ya kan, biar nyaman, biar senang gitu kalau lebihnya. Ya ini yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Bagaimana? Ya kita coba, kita bujuk ya. Ayo kita bawa mainan atau bawa suatu seperti mungkin lebih ke inilah ajakan lah ya. Seperti warna-warni ya biasanya. Ayo sih kita ambil dulu ya sini ya. Gimana momen ini biar cepat lebih menyenangkan. Jadi biar si anak kecil itu senang. Waktu kita mau mengambil, dia tuh fokus langsung ke kamera. Jadi waktu itu di bagian belakang ya, itu bisa, ayo senyum. Ini ada balon, ini ada mainan. Oke, langsung
ambil 1, 2, 3 jebret gitu. Nah, inilah momen yang paling cepat bagaimana bisa kita tentukan, teman-teman. Jadi kalau kita hanya ngambil saja, tapi tidak bisa kita kasih momennya atau sellingnya nggak ada atau gaya gerakannya belum masuk, nah ini yang perlu kita lagi. Maka silakan nanti teman bisa berkolaborasi antara dari bisnisnya atau wajahnya belum masuk, si anak-anak harus kita kasih stylingnya biar nyaman, biar enak gitu kan. Itu yang perlu teman-teman untuk menghasilkan gambar yang lebih menarik ya dalam dunia fotografi. Banyak cara sih yang itu tidak ada batasannya istilahnya. Kita bisa berkarya dengan baik dengan visual itu. Baik itu ya. Jadi otomatis sangat penting ya kalau kita gunakan. Baik. Sekarang kalau kita gunakan di sini ada on off-nya ya. Ya sudah menggunakan on off ya di sini. Ya, langsung nanti kita akan coba saya buka dulu ya. Baik, di sini teman-teman kita lihat ya, kalau sini kita ada set ini kita set dari timelinenya data ya, setnya. Oke. Nah, sekarang ini ya settingan ya, sudah saya putar dulu ya. Misal ini settingan auto ya, ini auto teman-teman ya. Kita gunakan auto di sini ya, kelihatan ya, ini udah auto. Nah, kita bisa gunakan untuk settingannya. Jadi kita bisa putar aja dulu, oke. Ya, ya, kita lagi nih ya, lebihnya. Jadi teman bisa mengonsepkan bahwa hasil yang harus nanti kita akan selesaikan adalah menggunakan teknik auto. Ini autonya, ya. Jadi itu artinya untuk teknik auto. Jadi bagaimana bisa kita sesuaikan bahwa teknik auto nanti bisa mengambil gambar yang gitu. Ya, ini auto. Nah, tapi dengan auto sendiri kita bisa mengambil dengan gerakan yang saja. Di sini coba ya, saya coba aja. Nah, tapi sini saya nggak punya model ya. Kita coba aja sederhana aja lah ya. Kita ngambil misal saya punya tas. Nah ini misal tas ini ya, tas ini sebagai objeknya ya, kita coba aja. Ya, jadi nggak apa-apa sih ya, kita coba aja untuk latihan. Katanya kita coba ini ya teman-teman ya, kita sederhana aja. Nah, posisi ini kita bisa sesuaikan lah. Kalau auto di sini karena kurang cahaya maka akan kelihatan teman-teman, itu ada tandanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada tandanya ya. Tandanya itu adalah kedip-kedip ya. Itu berarti kita butuh yang namanya buka ini bitnya. Oh gitu kan. Jadi kita kalau sudah buka bit ini, misal ini saya mau ngambil ya, ini ya kita ambil misal ya ini, otomatis dia kan jadi ya. Nah, jadi memang hasilnya pun kalau kita lihat, coba kita cek dulu di sini. Ya kita cek dulu teman-teman ya. Nah, enggak apa, dia tetap fokus ya kan. Walaupun dari strateginya kurang cahaya. Karena apa? Tadi kita sudah berkali menggunakan bit. Itu lebihnya ya. Ya, maka itu yang penting kita gunakan untuk teknik auto, teman. Jadi teknik auto pun kita bisa berkali untuk pengambilan gambar ya. Jadi fungsi yang perlu kita perhatikan memang adalah dari segi titik dari fokusnya. Maka kalau kita mengambil, kita coba tekan ngadu teman-teman ya, jangan langsung jebret gitu ya. Jadi waktu kita kasih aba-aba, mungkin 1, 2, 3, jebret ya, baru kita ambil gitu. Selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan. Coba di sini saya coba menggunakan mode manual ya, jadi kita bisa gunakan mode manualnya. Nah, bisa gini teman ya. Ini mode manualnya. Oke. Nah, mode manual nanti akan kita lihat di sini. Akan kita lihat mode manualnya ya. Oke ya, gini ya misalnya. Di sini sudah terdeteksi menggunakan ISO. Di sini ada namanya ISO, teman-teman ya. Ini ISO. Ya, ISO-nya. ISO-nya adalah 800 ya. Jadi ISO-nya 800 ini ya sebenarnya 800 sangat tinggi. Kenapa? Karena ini di dalam ruangan teman-teman, jadi masih kurang ya, sebenarnya masih kurang. Nah, dari konsep ini sendiri kita bisa menaikkan lagi, misal saya pengen menaikkan ISO lagi, enggak apa-apa, bisa aja kita klik aja ISO-nya ya. Ini ada klik tombol ISO ya sini ya, coba ISO, ya, ISO. Nah ini kita coba, bisa kan naikkan lagi teman-teman, naikkan lagi sambil dia kelihatan lebih cerah. Oh berarti, wah ini sampai 3.200 teman-teman, baru kelihatan hasilnya lebih cerah ya kan kalau gitu. Jadi
ruang tajamnya sudah mulai kelihatan karena menggunakan ISO tadi 3200 ya. Kita naikkan. Oh, ini. Ya, terus di sini ada juga yang menggunakan ini ya. Ini ada 1/60 dan f3,8 ya. Kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini 1/60 adalah kecepatannya atau kecepatan shutter membidik ya. Di 1/60 itu. Kalau 1/60 itu adalah manusia ya. Jadi itu standar dari manusia 1/60. Dan di sini pun kalau kita naikkan juga bisa teman-teman. Misal apa namanya kita naikkan mungkin dari bisa kita sesuaikan. Misal 1/60 ini kita cepatkan ya. Mungkin kita naikkan lagi. Otomatis dia akan berubah warnanya. Ketajamannya akan berkurang, ya kan, dia lebih redup atau under, kurang cahaya. Nah, ini bagaimana? Kita harus menyesuaikan. Ya udah kita sesuaikan aja sekitar 60, udah cukup itu, ya kan? Itu kurang lebihnya. Maka kita setting dulu. Ya kan? Oke. Terus selanjutnya kita bisa sesuaikan. Mungkin kita bisa misalkan itu tadi lebih ke dalam ini ya. Nah, terus ini lebih ke dalam diafragma. Nah, maka kemarin kita sudah belajar yang diafragma. Diafragma adalah suatu seperti bukaan jendela ya. Kita bukaan jendela, semakin bukaan jendela itu semakin melebar, maka banyak cahaya yang masuk, gitu kan? Ya. Jadi sama. Kita lihat di sini, diafragmanya sudah mencakup nilainya 3, teman-teman. Jadi nilainya sudah 3. Berarti sudah bukaannya sangat lebar, gitu kan? Jadi bukaannya sudah cukup lebar ini ya. Jadi kenapa? Karena semakin kecil nilainya, semakin lebar bukaannya, gitu kan. Mungkin saya ubah lagi. Ya, ini sudah mentok ya, 3,4 sudah mentok, sudah nggak bisa kita kecilkan lagi. Ini sudah paling kecil ya kan. Tapi kalau semakin teman-teman naikkan, maka semakin under atau kurang cahaya. Maka sangat penting sekali diafragma itu adalah cakupannya memberikan kepekaan suatu cahaya, gitu kan? Ya. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana cara untuk memberikan suatu hasil biar nanti menarik di dalam foto, kita harus tahu dulu settingannya. Ini sangat penting di waktu kita mau mengambil suatu gambar, itu lebihnya teman-teman ya. Karena di sini menggunakan walaupun sudah digital tapi masih menggunakan auto untuk itu lensanya ya, tapi tidak masalah ya untuk latihan ya. Jadi tidak latihan itu kita bebas untuk memberikan suatu gagasan menggunakan beberapa kamera ya kan. Kamera HP gimana? Oh, enggak apa-apa. Kamera pun sebenarnya sudah ada settingannya, tapi memang kalau kita latihan ya minimal kita sudah menggunakan kamera ya standarnya adalah digital tapi yang auto enggak masalah ya gitu. Terus dari situ itu kita sudah mengatur ini ya, misalnya ini ya. Kita coba dulu, saya nyoba sama ya ini ya, kita gunakan sama memotret ya. Misal kita juga mau pengen mengambil gambar tadi ini, misal kita ambil tasnya ini ya kan. Kita klik 3, 2, 1 ya. Kita setengah dulu teman-teman. Nah, ini pakai manual. Saya 1/60 menggunakan diafragma 3,4, ISO 3200 ya. Setengah dulu. 3, 2, 1 baru kita bidik. Spread. Nah, gini. Jadi hasil yang kita hasilkan dari hasilnya, coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu hasilnya. Oke. Nah, jadi sama dia tetap kurang cahaya ya kan, maka ini sebenarnya harus kita perhatikan adalah menambah cahaya atau kita bisa menambah lightingnya gitu teman-teman ya. Oke, tadi kita cek ini ya, misal ini bedanya ya, ini adalah tadi yang auto kita ini yang udah menggunakan settingan. Nah, berarti kalau yang kita gunakan ini harus menambah cahaya, berarti kita boleh menggunakan yang namanya bleed ini ya, karena tadi kurang cahaya. Kita coba lagi ya, misal ya, kita coba dulu, kita nyoba. Nah, ini dia sudah mengaktifkan yang namanya cahaya. 3, 2, 1 kita coba dulu ya. 3, 2, 1. Nah, ya, jadi apa yang terjadi? Kita coba dulu. Kita cek. Over teman-teman. Over ya, over. Nah, bagaimana caranya mengatasinya? Karena tadi kita menaikkan dari ISO-nya. Jadinya hasilnya over ya. Nah, bagaimana kita harus mencoba menurunkan dari ISO-nya, teman-teman. Karena kita gunakan yang namanya bit. Baik, kita setting lagi ISO-nya ya. Klik ISO, ya, klik ISO. Coba kita turunkan. Kita turunkan menjadi 400 ya. Oke, 400 karena kita coba menggunakan bleed ya, atau kita cahaya tambahan. Oke, klik.
kita coba lagi ya, ISO klik gini ya, kita coba dulu setengah dulu ya, setengah dulu. Nanti kalau misal kurang lagi, kita bisa menambah lagi atau mengurangi lagi ya, mengurangi dari istinya ini ya, cahaya dari ISO-nya. Kita klik ya. Misal kita coba lagi 3, 2, 1. Oke, kita cek lagi hasilnya. Ya ini teman-teman ya. Nah, sudah mulai tidak terlalu over ya, tidak terlalu over di sini. Ya, jadi itu kurang lebihnya kita bisa menurunkan yang namanya ISO. Gitu. Kalau misal kita pakai yang namanya bleed, ya. Oke, kita boleh coba lagi ya. Mungkin saya kurangi lagi 200 ya. Teman-teman kita kuat 200 ya. Oke, kita setting lagi ya, set lagi. Baik, kita coba dulu ya ini. Saya cat lagi, kita coba dulu untuk 3, 2, 1. Ya, nanti teman-teman di rumah pakai model ya. Nah, pakai model. Nah, model sendiri tidak apa ya. Oke. Nah, oke, kita coba lihat. Oke. Coba ya. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Ya, jadi sudah ada kelihatan tidak terlalu over ya untuk pengambilannya gitu maksudnya. Ya, jadi itu cara penggunaan dari kamera nanti teman-teman harus memang banyak berlatih ya kan, karena untuk settingan sebenarnya tidak menyulitkan, hanya sekedar kita harus mengetahui ruangan kita ya teman. Jadi misal ruangan kita itu penuh cahaya atau kurang cahaya atau malah tidak ada cahaya, jadi itu yang sangat menyulitkan bagi untuk pengambilan gambar gitu maksudnya. Jadi teman nanti silahkan untuk latihan, silahkan untuk penggunaan dari kamera, karena banyak sekali fungsi-fungsinya di dalam satu kamera. Kemarin kita sudah mencoba yaitu teknik-teknik teori tentang penggunaan atau teknik settingan kamera manual ya kan, itu. Maka kalau kita memang sudah mempersiapkan diri, waktu kita mengambil ya kita harus siapkan dulu yang namanya mungkin settingannya ya kan, mungkin di situ kita siapkan reflektor ya kan, kiri kanan kita siapkan lagi mungkin penggunaan dari kamera tersebut. Nah, bagaimana nanti biar bisa terselesaikan? Nah, kita perlu yang namanya penggunaan dari settingannya maksudnya settingan dari tempat juga, itu juga berpengaruh ya. Itu rabinya. Oke, silakan nanti teman-teman bisa mungkin diskusi ya kita di dalam kolom komentar kita. Silahkan aja mungkin dari segi teknik pengambilan, pergerakan kamera atau teknik dari pencahayaan ya. Begitu mungkin dari maksudnya itu ya kenapa ya, mungkin tidak ada masalah ya untuk settingan kamera ya. Ini settingan paling biasa saja ya, kita nggak usah sulit, kita mau dasarnya. Terus yang dari segi gerakan kamera ya, jadi gerakan kamera pun juga berpengaruh. Teman-teman selalu ada megang yang stabil. Stabilan itu sangat penting ya kan. Kalau misal gini, kan kita nggak nyaman lah, kita cari yang nyaman. Oke, itu ya yang nyaman. Bagaimana cara nyaman biar enak? Iya kan. Nah, apakah kita kalau sudah menggunakan lubang intip atau kita bisa menggunakan di dalam viewfinder kita ya kan. Misal ini saya tidak aktifkan ya. Kenapa? Biasanya kalau saya aktifkan terus-menerus menggunakan ini, bisa memboroskan yang namanya baterai kita teman-teman. Maka jangan seolah kita menggunakan di dalam ini ya, di dalam ini view kita ya. Ini coba dinonaktifkan aja. Biar apa? Biar tidak terlalu boros baterai ya kan. Kita selalu boleh menggunakan di dalam viewfinder kita. Jadi lubang intip kita juga kita perhatikan ya. Jadi misal kita mengambil gambar, kalau misal tidak menggunakan di dalam display kita bisa menggunakan viewfinder. Jadi kita scan dulu ya, baru kita setengah dulu ya, titik gitu kan. Gitu. Jadi sama, nanti kita fungsinya sama. Hanya sekedar kan kita menggunakan lubang intip di sini ya kan, gitu. Nah, itu jadi langsung gitu. Dan ini pun sebenarnya kita gunakan optimal zoom ya. Contoh aja kita bisa fungsikan ya, kembali lagi. Yang akhir ada optimal zoom, karena di sini adalah kita menggunakan lensa manual, karena ini adalah bawaannya sudah optimal zoom, jadi lensa pun sudah bawaan ya. Oke, ya. Misal kita coba menggunakan ini ya. Saya coba tadi saya gunakan aja ya, saya menggunakan
auto fokus saja biar tidak terlalu sulit untuk settingan. Nah, misal ini ya. Oke. Nah, di sini kita coba mengambil benda. Ini saya coba lagi tas lagi. Nah, kita ambil. Oke. Sini. Nah, boleh kita sesuaikan, teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan. Jadi untuk pengambilannya misal ini ya. Saya mau zoom lagi. Kita zoom sampai penuh di sini. Jadi pengambilannya kalau kita lihat sampai penuh kayak gini nanti hasilnya. Jadi kita bisa full pengambilan ya. Kita full pengambilan. Kalau full pengambilan ini nanti dia akan dari zoomnya akan kelihatan ya. Dia mencari titik fokusnya, ya kan. Jadi kita cari. Jadi sudah full ini ya. Jadi kita bisa coba untuk titik fokusnya. Karena ini di dalam ruangan jadi agak kesulitan untuk mencari titik fokusnya. Memang harus menambah kepekaan dari cahaya sendiri. Itu kurang lebihnya ya. Nah, ini masih kesulitan mencari titik fokus. Karena itu terlalu full untuk zoom. Oke. Ya, itu kurang lebihnya untuk secara teknis penggunaan dari segi kamera ini. Oke ya, ini. Nah, ini harus mengaktifkan settingannya ya, harus mengaktifkan lagi. Oke, jadi gitu. Oke. Ya, itu untuk beberapa fungsi hari ini. Punya nanti untuk teknik lagi kita akan pertemuan selanjutnya untuk pembahasan lebih detail lagi. Jadi untuk hari ini sekedar kita penggunaan dari kamera. Ya, mungkin itu dulu hari ini. Terima kasih setelah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, tidak ada halangan apapun ya. Yang di rumah untuk sering-sering untuk latihan, karena kita di dalam fotografi drone itu harus selalu latihan dan harus kita menghasilkan objek yang harus kita bisa implementasikan dan bisa ada objek itu bisa kita abadikan, gitu ya. Dan boleh silahkan aja karena untuk selanjutnya nanti akan kita gunakan untuk pemotretan yang namanya pas foto. Itu langsungnya ya. Oke, gitu dulu hari ini. Terima kasih telah bergabung untuk kuliah online. Dan sebelumnya jika ada kurang lebihnya ya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi. Ya, teman-teman semuanya, itu dari video yang bisa kita sampaikan untuk penggunaan dari kamera dan teknik kamera sendiri. Nanti teman-teman silahkan belajar sendiri di rumah untuk menyelesaikannya dan bisa secara langsung tatap di rumah ya. Baik, mungkin itu dulu dari kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya undur diri dan saya akhiri. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.